Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa qala walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas dan hanya milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia, mengisi detik-detik akhir kita sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan pagi ini mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh terbaik kita. Alhamdulillah, berapa banyak pagi ini yang masih terlelap tidur, berapa banyak pagi ini yang kakinya susah melangkah untuk berjamaah sholat di masjid yang kita cintai ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kita, melembutkan hati kita, membuka mata kita, menggerakkan jiwa kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Bahkan baginda Nabi SAW sampai mengatakan, andai saja umatku tahu dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid, maka mereka akan datang meski harus merangkak. Meski harus merangkak, mereka rela datang karena saking dahsyatnya, saking besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan Nabi pun menjadikan salah satu tanda-tanda kemunafikan seorang adalah sholat subuhnya, terlihat dari sholat subuhnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita menerima kabar duka dari berbagai macam sahabat, teman, dan yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pagi ini kesempatan untuk mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh terbaik kita. Maka bagaimana cara kita untuk kemudian bersyukur kepada Allah, yakni menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ini hadis menarik jamaah semuanya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku mendekat denganku sejengkal, maka aku akan mendekatinya dengan sehasta. Jika hambaku mendekat denganku sehasta, maka aku akan mendekat dengannya sedepa. Jika hambaku mendekat denganku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Dan jika, wah ini hadis Masya Allah, aku sudah mencintainya, maka aku akan jadi matanya ketika melihat, aku akan jadi telinganya ketika mendengar, dan aku akan jadi kakinya ketika melangkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang disayang Allah, kita dekat sejengkal, Allah dekat sehasta. Kita dekati Allah sehasta, maka Allah dekati kita sedepa. Jika kita dekati Allah sedepa, maka kemudian Allah pun makin dekat dengan kita. Kita mendekat dengan Allah berjalan, maka Allah dekati kita dengan berlari. Dan jika Allah sudah mencintai kita, maka Allah jadi matanya ketika melihat, jadi telinganya ketika mendengar, jadi kakinya ketika dia melangkah. Artinya tidak akan ada kesulitan,
tidak akan ada kerumitan dalam dia menjalani kehidupan, karena matanya sudah Allah bantu, tangannya Allah bantu, kakinya Allah bantu, dan ini semua adalah anugerah terbesar bagi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Terus detik demi detik kita semakin mendekat, meskipun hanya berjalan, meskipun hanya sejengkal, tapi hidup kita ini terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa ada dan tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita semuanya masih terus mendengar, telinga kita, mata kita, hati kita, dan semua media tidak henti-hentinya memberitakan penderitaan, pengorbanan, perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Tadi imam kita membacakan doa, tidak lepas. Imam-imam di negeri-negeri lain juga demikian. Kami pun kemarin ketika umroh baru saja pulang, Syekh Sudais juga mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Tidak ada satupun seorang mukmin kecuali hati mereka bersama meskipun fisik mereka berbeda. Ini kemudian dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahwa mereka benar bersaudara, dan Allah mengabadikannya ini di dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Seorang mukmin satu dengan mukmin lain, beda wilayah, beda tempat tinggal, beda bangsa, beda bahasa, tetapi mereka bersaudara, maka kuatkan, eratkan persaudaraan kalian. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi kondisi umat Islam hari ini yang jumlahnya sudah 2 miliar, Pak. Dulu umat Islam itu di Madinah hanya kecil, sekampung Madinah itu. Tapi Madinah kecil itu mampu menaklukkan Persia, mampu menaklukkan Romawi, mampu menghantar Islam sampai Nusantara. Padahal Madinah itu adalah negara kecil yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini umat Islam jumlahnya 2 miliar, tapi tidak mampu mengusir Israel laknatullah alaih yang jumlahnya hanya 20 juta manusia saja. Pertanyaannya mendasar, ada apa dengan kita? 2 miliar tidak mampu mengusir 20 juta orang. Dulu kita kecil bisa menguasai peradaban dunia. Sekarang kita besar, kita tidak bisa mengusir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sejak tahun 1948 setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani 1924, maka Theodor Herzl mencaplok, merampas, mengambil tanah suci Palestina. Sampai hari ini kita tidak mampu mengusir mereka dari tanah kita. Pertanyaan ini menggelitik bagi kita. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Apakah Quran dulu dengan Quran sekarang beda? Apakah Quran dulu 300 juz, sekarang turun jadi 30 juz? Apakah Quran dulu ayat-ayatnya berbeda dengan Quran yang ada sekarang? Apakah jumlah surahnya, apakah susunan ayatnya berbeda dengan Quran hari ini? Tentu semua umat Islam mengatakan tidak ada yang berbeda. Sama, dulu 30 juz, sekarang juga sama. Dulu 114 surah, sekarang juga sama. Hurufnya, tanda bacanya, semua sama. Tidak ada satupun yang berubah dari Quran. Yang berubah kita terhadap Quran. Quran tidak berubah, Quran tidak pernah berubah, dan tidak akan ada yang pernah berubah. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian ingin merubah Quran, maka tidak akan ada yang bisa merubah Quran. Tidak ada yang berubah dari Quran. Yang berubah adalah umatnya. Umat dulu ketika mereka mendengar satu ayat, mereka kemudian menjalankan ayat itu. Mereka mendengar ayat-ayat jihad, mereka berangkat jihad.
Mereka mendengar ayat tentang riba, mereka campakkan harta riba mereka. Mereka mendengar ayat tentang bagaimana taat kepada orang tua, maka mereka berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan hari ini? Ayatnya sama, jumlah Qur'annya sama, surahnya sama, semuanya sama. Apa yang berbeda? Kita yang berbeda. Kita yang sudah tidak sama dengan Quran. Dewan Masjid Republik Indonesia, saya yakin masjid kita yang tercinta ini sudah tergabung juga di dalam Dewan Masjid, mungkin Kota Bogor. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. 72%, nggak main-main Pak. Bukan 7,2%, 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Ustaz, mungkin ketinggian Ustaz datanya. Baik, kalau gitu kita lihat data dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia 2019, resmi BPS. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia menyatakan 58,53% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Yang satu 58, yang satu 72%. MUI Jawa Barat pernah melakukan survei di tahun 2019. 5 dari 10 jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. 5 dari 10 jamaah haji. Dan saya yakin, mudah-mudahan keyakinan saya salah, Capres hari ini pun tidak ada yang bisa baca Quran. Dan belum pernah ada pemimpin negeri kaum muslimin terbesar di dunia dalam rangka untuk memimpin muslim terbesar di dunia dites bacaan Qurannya. Dan saya yakin, mudah-mudahan keyakinan saya salah, melihat dari gelagatnya, saya tidak yakin siapapun calonnya bisa membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, ini PR bagi kita. Mengapa kemudian Gaza bisa dikuasai? Pertanyaannya terjawab. Mengapa dulu kaum muslimin bisa menguasai Palestina? Mengapa Palestina itu menjadi kiblat pertama umat Islam? Pak, bayangin Pak, kiblat kita Pak. Kalau orang sudah berani duduk di kiblat kita, ya, ini sudah perkara, bukan perkara remeh. Ini kiblat, dan itu kiblat pertama. Kalau ini bukan kiblat, mungkin beda ceritanya. Dikuasai misalnya bagian Hijaz, dikuasai misalnya bagian mana Andalusia, dikuasai misalnya bagian mana Istanbul. Itu biasa. Ini kiblat. Dan kiblat ini pernah menjadi kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian kiblat itu Allah pindah ke Masjidil Haram. Ini kiblat. Jadi kalau sudah kiblat dikuasai, kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan di situ, di kiblat itu, kedutaan besar Amerika Serikat sudah ada resmi di sana. Kiblat. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana kita bisa sholat ketika ada orang yang lewat-lewat di depan kiblat kita. Itu baru lewat Pak. Ini bukan lewat, membantai. Membantai di depan kiblat. Saya nggak pernah terbayang di mana akal sehat kita. Kita sholat, bapak sholat. Bayangkan bagaimana bapak sholat, di depan bapak ada leher orang dipotong Pak. Bapak sholat, di depan bapak ada bayi tanpa kepala. Bapak sholat, di depan bapak ada ibu-ibu yang perutnya terburai karena kemudian bayinya tidak bisa melahirkan dan dibunuh di depan mata kita, di depan kiblat. Saya tidak pernah terbayang. Kita mau sholat aja Pak, ini dipastikan steril kiblat Pak. Nggak boleh main-main kiblat. Bahkan Nabi sampai katakan, jangan safar. Tidak ada safar bagi kalian kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini kiblat. Pertanyaannya adalah, kemana penguasa-penguasa muslim ketika kiblatnya diinjak-injak? Ini Gaza, ini Palestina, ini ada Mesir, ini ada Yordan, ini ada Lebanon, ini ada Saudi, ini ada Turki, ini Allahu Akbar. Dan kita tahu, ini negara semua punya militer yang kuat. Dan kita tahu,
Ini semua negara punya kedaulatan negara yang kuat. Apalagi negeri ini, Muslim terbesar di dunia, tentara terbanyak di dunia, di sini Pak. Tidak sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini jika kemudian hati kita betul-betul terpaut dengan Quran. Maka hari ini pertanyaannya, ada yang bilang bahwa kemarin saya bertemu dengan Hussein Gaza, Ustadz Hussein Gaza dari Gaza. Beliau orang Indonesia, menikah dengan warga di sana, dan beliau kemudian pulang karena pemerintah Republik Indonesia meminta warga negaranya evakuasi untuk pulang. Apa kata beliau? Andai saya tidak diminta untuk pulang dalam rangka menyelamatkan nyawa saya sebagai orang Indonesia, maka saya akan tetap tinggal di sana. Badan saya ada di Indonesia Ustadz, tapi hati saya tetap di Gaza. Andai saja diizinkan lagi, saya akan terbang lagi ke sana untuk menghantarkan bantuan. Beliau bercerita bagaimana kondisi di sana. Beliau kaget bagaimana mental mereka di sana. Sampai-sampai beliau berkata, ini manusia atau malaikat? Dan bayangkan Pak, Gaza itu sangat kecil kotanya. Itu dikepung oleh Israel, dibombardir oleh Amerika, dihancurkan oleh Inggris, Prancis, Jerman, semua negara bersekutu menghancurkan mereka. Tapi sampai detik ini mereka tetap bertahan, tidak bisa diusir dari negerinya. Pertanyaannya, ini manusia atau malaikat? Anak-anak kecil di sana, ketika kemudian ditanya, kenapa kalian tidak meninggalkan daerah kalian? Lihat, masjid-masjid kalian sudah hancur. Lihat, makanan tidak ada. Lihat, air tidak ada. Apa kata anak-anak itu? Bagaimana kami bisa meninggalkan negeri kami, padahal surga kami ada di sini? Anak-anak kecil seperti itu memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Mungkin kalau itu anak-anak kita Pak, sedari awal, sebelum perang terjadi, kita sudah lari meninggalkan daerah itu. Tapi tidak dengan Gaza. Mereka tetap bertahan di sana, dan mereka katakan, bagaimana kami bisa pergi sedangkan surga kami ada di sini? Masya Allah. Kemarin juga saya bertemu dengan Bang Onim, orang Indonesia yang sudah terkenal di sana, mendistribusikan bahan-bahan makanan, obat-obatan, dan semua membangun fasilitas. Kita pernah bangun masjid bersama, masjid, rumah sakit, dan kemudian yang terbaru rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Hancur semua, berantakan. Dan luar biasa. Apa yang terjadi? Beliau pun mengatakan, beliau, Hussein Gaza dan Bang Onim, dua-duanya alhamdulillah Allah anugerahkan istri asli orang sana, orang Gaza. Apa yang terjadi? Beliau katakan, Ustaz, tidak ada manusia terkuat di muka bumi ini kecuali orang-orang Gaza dan orang-orang Palestina. Saya tidak tahu apakah mereka manusia sama ataukah mereka ini malaikat yang berbentuk manusia. Luar biasa. Luar biasa. Kita di sini Pak, baru diuji dengan sakit gigi, baru diuji dengan sakit perut, baru diuji dengan hujan, tidak berangkat ke masjid. Baru diuji dengan kepala pusing sedikit, tidak berangkat ke masjid. Mereka mau berangkat ke masjid, masjidnya rata dengan tanah. Mereka mau membaca Quran, rumah-rumah Quran mereka hancur dengan tanah. Jemaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka tegar? Apa yang membuat mereka bertahan? Tidak ada kata lain yang membuat mereka bertahan adalah iman. Mereka yakin bahwa janji Allah itu benar, sehingga mereka menjalani hidup ini enjoy. Coba bayangkan Pak, itu rudal turun, itu masih anak-anaknya main bola. Itu rudal Pak, bukan petasan. Beliau bilang, saya nggak habis pikir Ustaz. Sampai-sampai saya bilang anak-anak, ayo masuk. Ini sudah ada sirene. Sirene ini tandanya itu pasukan akan membombardir. Ya, itu masih bisa main bola. Bayangkan, itu mental luar biasa. Tidak ada takutnya. Itu mengancam nyawa. Mereka berdua ini Pak, Masya Allah, mengantar makanan, mengantar obat-obatan, itu di atas kepala mereka rudal. Dan saya kebayang Pak, bagaimana kemudian mereka meninggalkan kota mereka keluar. Itu juga tidak mudah ternyata. Diperiksa, dicek, ya, tidak mudah bisa meninggalkan. Bayangkan hari ini, pagi ini Bapak masih ada, sore sudah tidak ada. Kenapa? Karena rudal itu di atas kepala setiap hari.
Dan saya pernah langsung bertanya kepada Mas Ari Untung, salah satu tokoh hijrah yang sekarang sedang terus mengajak ya para artis, para influencer untuk hijrah. Waktu itu mengantarkan bantuan ya, mengantarkan bantuan ke Palestina. Itu mereka sedang antar bantuan, bom meledak ya, sekitar kemudian 1 kilometer dari mereka. Itu getarannya luar biasa. Ya, bayangkan kalau di depan mata, bisa terbayang setiap hari pemandangannya mayat, setiap hari pemandangannya orang-orang tanpa kepala, tanpa badannya. Bisa terbayang bapak setiap hari memakamkan anaknya. Pemandangan yang berat bagi kita, Pak. Saya kemarin, Pak, Masya Allah, sahabat saya ini meninggal anaknya, Pak, pulang kerja di daerah arah jalan baru kita ini masih terus. Anak ini Masya Allah, Pak, anak soleh, Pak, sering imamin sholat berjamaah di masjid. Dapat kerjaan baru 2 hari. Beliau ini, anak ini usia 24 tahun, pulang kerja kemalaman. Mungkin beliau ngantuk, jadi motornya ini belok gitu. Karena ngantuk itu belok, Allah buat ngantuk, Pak, malam Jumat gitu. Motornya jatuh, dianya terpental, tangan, kaki dan tulang-tulang iganya ini patah semua, Pak. Ya, dibawa ke rumah sakit PMI dan ditelepon bapaknya jam 12 malam. Bapaknya kira ini orang yang nipu, akhirnya di video call, benar itu anaknya. Bisa terbayang, Pak, saya punya anak laki-laki, Pak, paling besar. Bapak-bapak bagaimana yang punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ditemukan dalam kondisi tulang-tulangnya patah dan paru-parunya bengkak, kemudian tangan-tangannya patah di depan mata, Pak. Ini masih di rumah sakit dan alhamdulillah masih bisa ngobrol. Anaknya bilang, "Abi, maafkan AA ya." Ayah mana, Pak? Ketika melihat anaknya dalam keadaan luka parah dan kemudian hanya bisa berkata, "Abi, AA minta maaf ya." Dan beliau cerita kepada saya, "Ustaz, anak saya ini, Ustaz, penuh perjuangan, Ustaz. Sejak lahir, anak saya ini tidak punya anus, Ustaz. Saya membesarkannya 24 tahun, Ustaz. Dan ini anak paling besar, kebanggaan saya." Bapak-bapak pernah merasakan bagaimana punya anak pertama, Pak, dan laki-laki. Beliau ini sejak lahir tidak punya anus, Pak. Dan anusnya itu tidak punya, tapi maaf ya, kalau kita laki-laki, di bawah dekat kantong skrotum kita itu tempat 2 buah penis ini di sela-selanya itu ada lubang anus, Pak. Jadi kalau BAB itu keluarnya dari sini, masih bayi itu pipis dari sini, tapi juga kadang dari sini. Dan itu beliau jalani ujian ini selama lebih daripada 8 tahun sampai 9 tahun. Jadi dari mulai bayi sampai menjelang SD, menjelang SMP, kalau saya tidak salah itu masih keluar kotoran dari sini, Pak. Tapi di sini nggak ada anus. Maka di sini dibuatkan anus buatan, Pak, pakai kantong. Ya. Kalau saya tidak salah, ini namanya kolostomi. Jadi tidak punya anus, dibuatkan anus buatan dari sini dan pakai kantong plastik, Pak. Beliau sampai cerita apa? Kalau masih bayi, Ustaz, kotoran bayi itu kan masih nggak terlalu bau gitu. Tapi anak ini kan semakin besar, dia makan macam-macam gitu. Itu yang membersihkan saya, Ustaz. Bayangin, Pak, kedekatan anak dengan ayahnya. Sulit saya bayangkan seorang ayah membersihkan kotoran sampai anak ini menjelang remaja. Saya bilang, "Kenapa bukan ibunya?" "Nggak tahu, Ustaz. Ibunya sayang banget, Ustaz, tapi kalau giliran bersihin kotoran dia nggak kuat, Ustaz. Saya yang bersihkan, Ustaz." Dan dia, sahabat saya ini, minjam uang ke kantor, Pak, 100 juta rupiah. Untuk apa? Untuk biaya perobatan, membuat anus, dan ini ditutup, Pak. Karena kalau tidak, ini keluar kotoran, ini keluar pipis. Kadang juga kotoran dan pipis keluar dari sini, kadang juga anus itu tidak bisa mengeluarkan kotoran. Bisa kebayang, Pak. Akhirnya pinjam ke kantor dan baru lunas tahun kemarin. Apa kata bapaknya? Saya kadang-kadang berpikir, Ustaz, musibah ujian ini benar-benar menguji kita. Luar biasa. Cicilan 100 jutanya baru lunas kemarin.
anaknya hari ini pergi. Apa kata bapaknya? Nak, cicilan bapakmu baru lunas kemarin. Kamu pergi hari ini, nak. Bapak ibu, jam 6 pagi masih oke, jam 8 pagi anaknya terasa dingin kakinya. Coba bayangkan pak, rasakan pak, andai itu anak bapak, andai itu anak saya, kita ada di depan dia menjelang sakratul mautnya, dan sekali lagi dia mengucapkan, Aa minta maaf ya Abi. Sungguh ujian ini nggak kuat pak. Kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat iman, memang luar biasa. Makanya saya bilang, bagaimana kondisi mereka di Gaza? Apa yang terjadi? Jam 8.30 kakinya dingin semua. Dari mulai perut ke atas masih hangat. Menjalar, dia katakan, Abi, sakitnya luar biasa. Ayahnya mencoba menguatkannya dan memegang tangannya dan berkata, Aa pasti kuat. Sejak kecil Aa punya ujian yang kuat. Aa hebat. Dimotivasi sama bapaknya. Tetap kemudian tangannya dingin pak. Lama-lama kemudian detektor layar itu kemudian datar. Bapaknya teriak. Anaknya pergi pak. Dan maaf, dokter minta izin untuk melakukan pacu jantung. Kemudian bapaknya bingung. Kenapa? Karena kalau dilakukan kan sudah retak semua pak. Kalau tidak dilakukan, anaknya mungkin tidak tertolong. Kalau dilakukan, kan sudah patah pak. Coba kalau ini bapak ditanya gitu, Pak, tulang-tulangnya udah patah pak, boleh pak? Serba salah. Mau kita bilang iya, kok kayak nyiksa anak kita. Mau kita bilang enggak, seperti apa? Akhirnya diizinkan. Begitu baru dipacu, sudah tidak ada nyawanya. Dan beliau, dokternya berkata, sabar ya pak, ini musibah dari Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Kul la yusibana, katakanlah musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, sudah dicatat oleh Allah di sana. Jadi kita tidak bisa lari dari ini. Kita harus hadapi ini. Apa yang terjadi? Meninggal dunia jam 9 hari Jumat. Dan itu digenggam tangan kanannya bersama bapaknya dan bersama ibunya. Seakan-akan dia ingin berkata, ayahku, kamulah yang pertama kali mendengarkan azan di telingaku, dan kamulah yang terakhir kali mengingatkanku tentang Allah terakhir kali. Jadi dia tidak mau pulang pak sebelum dia digenggam oleh ayahnya. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan jarang dilakukan ayah-ayah hari ini pak. Jarang anak rindu ayah pak. Tapi ini azan pertamanya bapaknya yang ngazanin. Dan ini kepergian terakhir pun dia tidak mau pergi kecuali dia menggenggam tangan ayahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan pemandangan seperti ini setiap hari, setiap waktu dilihat. Bayangkan pak, di depan mata kita, anak kita terburai bagian perutnya, kepalanya tanpa badannya tanpa kepalanya setiap hari. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Allah menguji kita dengan beraneka ragam ujian, dengan ujian lapar, dengan ujian ketakutan, dengan ujian tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air. Allah menguji kita, dan Allah kemudian berkata, wabassiris sabirin, sampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ini kan musibah, kok ada berita gembira? Indahnya gaya bahasa Quran, Masya Allah. Ini kan musibah, ini kan air mata, ini kan duka pak. Tapi kenapa Allah katakan wabassiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang sabar. Siapa mereka? Jika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan semua datang dari Allah. Anak datang dari Allah, mobil datang dari Allah, istri datang dari Allah, rumah datang dari Allah, jabatan datang dari Allah, hidup datang dari Allah, mati datang dari Allah. Mereka datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Dan mereka dikatakan ulaika alaihim salawatum mirabbihim warahmah. Mereka mendapat salawat dari Rabb mereka. Masya Allah pak. Salawat
Bukankah solawat itu untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ini ulaika alaihim solawatum mirabbihim warahmah. Mereka mendapat solawat, mendapat kemuliaan dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini orang-orang yang mendapat hidayah. Ini luar biasa. Satu-satunya agama yang menguatkan kita ketika kita dapat musibah adalah Al-Quran. Dan Masya Allah, bagaimana Quran berkata, dan tidaklah pohon-pohon yang berguguran menggugurkan daun-daunnya seiring kemudian sakit yang menggugurkan sakitnya, maka itu kemudian akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun dari pohon itu. Jadi ternyata bukan hanya mendapat salawat, bukan hanya dapat rahmah, bukan hanya dikatakan orang dapat hidayah, tapi dia menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ini konsep luar biasa. Ini yang membuat orang-orang Gaza tegar. Kenapa? Mereka tidak mungkin meyakini kecuali apa? Innallaha la yuhliful mi'at. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara kita hari ini mendapatkan musibah masing-masing, ujian masing-masing, Pak. Ada yang barusan mungkin kehilangan istrinya, wafat. Ada yang di masa pandemi kemarin kehilangan anaknya. Masih ingat Pak ya, bagaimana pandemi kemarin kita dapat kabar pagi, si Anu meninggal, si ini wafat, si ini wafat. Setiap pagi Pak, setiap pagi. Sampai-sampai kita takut buka WhatsApp. Kenapa? Karena berita setiap pagi pasti ada orang meninggal dunia. Dan kuburan ada di mana-mana. Bayangkan, pemandangan itu terjadi lagi dan lagi kepada kita. Bayangkan bagaimana kita waktu itu. Dan masih ingat bagaimana pandemi waktu itu, rumah sakit sampai penuh, pasien-pasien sampai dirawat inap di tengah-tengah jalan, sampai-sampai kemudian tidak ada lagi tabung oksigen. Bayangkan kondisi itu, dan kondisi itu belum ada apa-apanya dibandingkan kondisi Gaza. Maka jamaah yang dirahmati Allah, rahasia kekuatan seorang mukmin ternyata iman. Iman ini menjadi rahasia kekuatan seorang mukmin, dan setiap orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Di sini ada yang diuji dengan ibunya. Mohon doanya Pak. Saya juga diuji sekarang dengan ibu saya yang sakit. Ibu saya sudah sekitar 3 tahun ini, ya, itu stroke sebelah kiri. Sehingga ketika ibu saya berdoa tidak bisa lagi dengan 2 tangannya, hanya dengan 1 tangannya. Dan kalau orang sudah stroke Pak, itu akan dihantam dengan ginjalnya. Karena diabetes, ginjalnya kena. Ginjalnya selesai, matanya rabun. Matanya kena lambungnya. Lambungnya kena lagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi sudah complicated. Ini nggak mudah bagi seorang anak yang mencintai ibunya, setiap hari melihat ibunya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Ujian. Dan saya yakin jamaah di sini punya ujian masing-masing. Ada yang ayahnya sedang sakit, ada yang istrinya tidak bisa melahirkan karena rahimnya harus diangkat. Ada yang mungkin anaknya tidak sempurna atau kemudian punya kekurangan. Ada yang kemudian diuji dengan ekonominya. Hari ini, pagi ini jatuh tempo harus bayar kontrakan rumahnya dan tidak tahu mau bayar kemana. Hari ini ada yang diuji juga dengan kondisi anaknya yang tidak bisa mendaftar sekolah karena mungkin sekolah sudah tutup sementara bapaknya tidak punya uang untuk membayarnya. Semua orang punya ujian masing-masing. Maka ujian-ujian yang datang kepada kita itu, pastikan yang pertama kekuatan iman yang menjadi kekuatan yang mampu melewati setiap ujian, sehebat apapun ujian itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa dampak ujian bagi diri kita? Ujian ini akan meningkatkan bukan hanya keimanan, tapi mampu mengangkat derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana ujian pada umumnya. Kita tahu, kita pernah ikut ujian. Dan yang namanya ujian, itu memang dikhususkan untuk kita naik level. Ujian SD menuju SMP, ujian SMP menuju SMA, ujian SMA menuju perkuliahan, kuliah S1 naik ujian lagi disertasi, ujian doktoral. Semakin tinggi ujiannya, tentu semakin menantang. Dan hidup ini tidak ada yang lepas dari ujian. Dan ujian hari ini,
umat Islam diuji dengan perkara yang luar biasa. Dirampasnya kiblat pertama mereka di depan mata mereka, Pak. Dan penguasa-penguasanya semua hanya bisa mengecam, bahkan tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Saya sedih juga, Pak. Saya baru pulang umroh. Jamaah saya kemarin ditangkap, Pak, polisi askar di Madinah. Hanya gara-gara, ya kita kan nggak tahu, Pak. Kita kan nggak tahu namanya foto-foto, Pak. Dia cuma pakai foto, kaos, berfoto pejuang Palestina. Ditangkap jam 12, jam 9 malam, ya, habis Isya. Saya tidur karena ngantuk sekali, saya tidur. Saya bangun setengah 10, saya ditelepon oleh Mutawif. Ustaz, saya kebetulan bawa santri saya, Pak, penghafal Quran 30 juz, ya, santri kita yang di Bintaro. Ustaz, santri Ustaz, benar ada namanya ini? Iya, sekarang ditangkap polisi Madinah, Ustaz. Saya bilang, innalillahi. Kenapa? Itu saat beliau itu berfoto dengan foto kaosnya itu bawa kaos pejuang Palestina. Cuma gara-gara kaos, Pak. Ditangkap lebih dari 8 jam. Ditanya, dicek semuanya. 8 jam tidak boleh pulang itu. Ditanya, kemarin juga ada salah satu ustadz Indonesia itu cuma mengibarkan bendera kecil, Pak, cuma buat video gitu, mengibarkan bendera Palestina kecil cuma begini, langsung diseret, Pak. Kan pertanyaannya adalah, sampai sebegitukah negeri ini, negeri kaum muslimin, kiblat pertama, kiblat kedua, sampai seperti itu ada jarak, sampai mengibarkan bendera Palestina saja sudah tidak boleh. Ya, ini kan sebuah hal yang aneh bagi saya. Akhirnya, Pak, ditangkap, Pak, diinterogasi, tidak diberi minum, tidak diberi makan, diinterogasi, ya, kita sampai mohon-mohon itu sama polisinya, enggak dikasih. Akhirnya dilepaskan dan bajunya diminta dibuka, ya, bajunya dibuang ke lubang sampah. Saya bilang, bukankah Madinah itu, setahu saya, dalam sepenggal, dalam banyak sejarah, Madinah adalah kota yang sangat tinggi akhlaknya. Saya bingung, mengapa polisi Madinah sampai sekeras ini? Kaos, Pak. Padahal kan cuma diingatkan saja, sini. Lain kali nggak boleh pakai kaos, ya. Mungkin alasannya fikih, karena mungkin pendapat mazhab dari Imam Hambal yang dianut oleh mazhab Saudi, ya, kami tidak boleh bergambar manusia. Ya, cukup diingatkan saja, ini tolong kaosnya dibuka, jangan saya lihat kamu pakai kaos lagi. Cukup. Tidak perlu sampai 8 jam, hampir 10 jam itu diinterogasi. Dan saya pikir tidak perlu ditarik, disekap, ditarik itu dilihat oleh jamaah, ya, dilihat oleh jamaah yang sedang sholat di Nabawi. Itu kan kayak orang tersangka mau membunuh atau mau merampok, Pak. Allahu Akbar. Madinah Al-Munawwarah, luar biasa. Inilah potret hari ini. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, hanya kaos, cuma kaos. Kalaupun kaos ini bisa bicara, mungkin itu berbahaya. Tapi ini kan kaos. Tapi hanya kaos saja ditangkap. Saya lapor ke beberapa ustaz. Oh, jangan kaget, Ustadz X, ya, Ustadz Indonesia, Ustadz nasional, Pak, terkenal. Ustadz terkenal kemarin itu ditangkap, Ustadz. Di mana? Di Mekah. Hanya gara-gara beliau buat video dukungan untuk Gaza. Beliau buat video ada gambar bendera Palestina, ditarik, diseret ke balai polisi. Pertanyaan saya, sepanik itukah? Ya, bagi Bapak Ibu, ya, yang ingin umroh, coba, Pak, umroh, coba aja pakai bendera Palestina. Coba gitu, ya. Kalau nggak percaya, penasaran gitu, masa sih, coba aja, Pak. Atau misalnya mendoakan di depan Ka'bah. Kemarin saya bawa jamaah sekitar 130, kita doa di depan Ka'bah. Doa, Pak. Dan doa saya bahasa Arab, masa bahasa Sunda? Doa bahasa Arab. Di doa itu saya sisipkan doa untuk saudara-saudara kita muslim Gaza. Saya lagi doa, Pak. Itu di depan itu polisi 2, tentara 2 itu. Saya tetap berdoa karena saya doa, saya tidak salah, saya doa. Sudah, itu dia sudah bilang, hentikan, cepat, hentikan. Begitu saya selesai hentikan doa, saya sama jamaah diminta bubar, ditolak, dibubarkan itu, Pak. Doa, Pak. Saya bilang, sudah sebeginikah doa? Saya nggak bawa senjata, wallahi, saya nggak bawa senjata. Orang saya pakai kain ihram, Pak. Gak mungkin saya bawa senjata, bawa bendera pun gak. Saya doa. Apa yang salah dari doa? Tapi
Tapi sampai begitunya Pak, ketakutan yang luar biasa, cuma doa. Ini potret betapa kemudian hari ini musibah ini luar biasa, fitnah akhir zaman menimpa kita. Jadi sudahlah umat Islam dikacau balaukan, sudahlah umat Islam dipecah-pecah dalam negara-negara kecil. Mesir diambil Inggris, Aljazair diambil Perancis, Saudi diambil Inggris, bagi-bagi wilayah, disekat-sekat, dibuat batas-batas, dibuat bendera masing-masing. Indonesia diambil Belanda, Malaysia diambil Inggris, ya, Filipina diambil Inggris, dipecah-pecah, dikerat-kerat. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman kalian akan seperti makanan di atas meja makan musuh-musuh kalian. Saya terbayang, iya ya, Nabi benar. Kita seperti makanan di atas meja makan musuh kita. Ada yang ngambil pahanya Pak, ada yang ngambil sayapnya, ada yang ngambil lehernya, ada yang ngambil dada, ada yang ngambil bagian belakang, ada yang ngambil tulang rusuk, dan yang lainnya. Mirip hari ini, kalian akan seperti meja makan, di atas meja makan oleh musuh-musuh kalian. Benar terjadi. Inggris ambil Malaysia, Belanda ambil Indonesia, dikerat-kerat Pak, dan dibuat batas wilayah, dan dikasih bendera masing-masing, dikasih sistem hidup masing-masing, dan diantara mereka saling bertempur, saling berperang. Indonesia sama Malaysia berperang hanya gara-gara apa? Batas wilayah. Hanya gara-gara berantem. Ini ikan Malaysia atau ikan Indonesia? Kan repot Pak, di laut namanya ikan. Ini sudah tidak wajar, dan ini terjadi di negeri-negeri Timur Tengah. Ini wilayah Inggris, ini wilayah Prancis, Aljazair itu Prancis, Maroko itu Prancis, dipecah belah, dikerat-kerat. Dan apa kata Nabi? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami bisa sampai demikian? Apakah kami jumlahnya waktu itu sedikit? Wajar Pak. Sahabat bertanya, kenapa? Kok bisa umat Islam itu seperti makanan di atas meja makan? Dan sahabat pertanyaannya bagus. Kenapa Rasul bisa begitu? Apa karena jumlah kami sedikit sehingga kami bisa begitu? Ini pertanyaan standar. Tapi apa kata Nabi? Bukan, tidak. Jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Yang namanya buih di tengah lautan Pak, nggak ada ceritanya ada kapal itu tenggelam gara-gara buih. Banyak, tapi mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Dan benar Nabi kita, hari ini 2 miliar manusia, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, iman menjadi sebab kekuatan. Bagaimana kemudian ketika ditimpa musibah. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita tegar? Mengingat kejadian dan sirah Rasulullah SAW, maka memperbanyak mempelajari sirah, iman nafsiyah kita, diri kita akan kuat menghadapi ujian. Karena Nabi, seluruh Nabi, Ibrahim ada ujiannya Pak, dibakar oleh Raja Namrud, nggak main-main Pak ujiannya. Nabi Musa diuji, bahkan sejak lahir diuji pisah dari ibunya. Nabi Isa diuji, Nabi Musa, semua Nabi diuji. Kalau Nabi saja diuji, bagaimana kita yang bukan Nabi? Nggak mungkin hidup kita tanpa ujian. Maka yang kedua, bagaimana kita tegar menghadapi ujian? Yang kedua adalah memperbanyak kajian sirah-sirah nabawiyah. Saya yakin di masjid kita ini banyak guru-guru kita yang mengajarkan tentang bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang penuh dengan ujian. Bahkan di Quran dikatakan sebaik-baik kisah. Bayangin Pak, Nabi Yusuf, Masya Allah alaihissalam, itu kakak-kakaknya, abang-abangnya itu bersekongkol untuk membunuhnya. Itu kan luar biasa. Saya bilang, Allahu Akbar, ternyata ujian itu bukan hanya dari orang jauh, orang dekat juga ngasih ujian. Nggak cukup, dimasukkan ke sumur, difitnah macam-macam, diuji lagi dengan ujian perempuan, diuji lagi dengan ujian jauh dari ayahnya, diuji lagi, aneka ragam ujian. Maka tidak mungkin ada orang hidup di dunia ini tanpa ujian. Dan tips yang pertama tadi, bagaimana kita mampu melewati ujian? Yang pertama, kita harus mampu untuk kemudian menguatkan keimanan kita. Hadir di majelis ilmu menguatkan iman, membaca Quran menguatkan iman, ya, memahami Quran menguatkan iman,
hadir di majelis-majelis menguatkan iman. Yang kedua, banyak membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, dan kisah-kisah sahabat. Ini akan menguatkan iman. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita ini senantiasa dikuatkan dalam aneka ragam ujian keimanan. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menolong kita, Pak. Tidak ada yang bisa menolong kita. Ajal, penyakit bisa datang kapanpun, dimanapun. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit cerita pengalaman saya baru pulang umroh. Ada satu jamaah saya tidak bisa pulang, Pak. Masuk rumah sakit, Ustadz? Bukan. Ditangkap polisi, Ustadz? Bukan. Beliau wafat di Madinah, Pak. Allahu Akbar. Wafatnya hari Jumat. Ba'da sholat asar menjelang maghrib. Prime time, Pak. VVIP. Ini Jumat, ba'da asar sampai maghrib. Ini waktu yang paling disukai Bunda Aisyah untuk berdoa. Dan beliau wafat di Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi. Ratusan ribu orang menyolatkannya dari seluruh dunia. Fotonya ada, video pemakamannya ada, dan beliau meninggal dunia, Pak. Itu hanya gara-gara tersedak makanan. Pelajarannya apa? Ajal itu bisa datang lagi makan, Pak. Ajal itu bisa datang naik motor pulang dari sini, naik mobil dari sini, jalan kaki dari sini. Bahkan ajal itu bisa datang yang lagi duduk di majelis. Itu beliau lagi makan. Usia beliau 72 tahun. Ini adalah umroh pertamanya. Belum pernah umroh karena diuji dengan ekonomi. Dia diumrohkan oleh ponakannya, Pak. Jadi lagi makan, dia tanya sama teman sekamarnya, aduh lupa ngambil kuah katanya. Sama kayak kita lagi makan, biasa makan. Orangnya sehat. Terus dia bilang, bisa minta tolong, Mas, ambilin kuah, tadi kelupaan. Ini makannya seret, nggak ada kuah karena udah usia. Akhirnya diambilin kuah. Iya, Om, namanya Allah Yarham, semoga Allah merahmati beliau, Pak Henry. Ya, diambil tuh makanan, kuahnya. Sambil nunggu kuah, beliau makan. Begitu makan, kuahnya datang, beliau kesedek, Pak. Cuma tersedak, kesedek. Ya, sama kayak kita batuk tersedak, itu kan biasa, tersedak saja. Tapi apa, Pak? Gagal pernafasan. Gagal pernafasan, beliau kemudian jatuh di atas meja makan. Ini nasinya sampai tumpah, ya. Di atas meja makan, ditelepon ambulan, langsung ditarik oleh ambulan. Saya ba'da sholat Jumat. Sholat Jumat, coba. Saya pulang sholat Jumat di Madinah, jalan kaki menuju masjid. Begitu saya menuju masjid, saya lihat di hotel, kenapa banyak ambulan? Ya, ambulan banyak, ada 2. Saya bingung, ini kenapa? Siapa? Saya udah sempat berdebar, jangan-jangan istri saya atau siapa, atau jamaah saya. Bener jamaah saya. Begitu saya sampai di ruang makan, beliau didorong oleh kursi roda dalam keadaan sudah tidak bisa bernapas. Coba, Pak, bayangkan rasanya nggak bisa bernapas itu gimana? Sedek. Ya, karena kesedek, wajah beliau pucat, dibawa ke ambulan, dan ba'da sholat Jumat menjelang zuhur, beliau dikatakan oleh rumah sakit wafat. Ba'da zuhur, ya, ba'da Jumat, ya, belum asar, Pak, wafat sudah. Satu jamaah nangis semua. Istrinya hadir, istrinya juga nangis. Langsung saya hibur istrinya, saya bilang, Ibu, jangan sedih, jangan nangis, Bu. Ustadz, di mana ceritanya? Saya ini suami saya nggak, jangan nangis. Kenapa jangan nangis, Ustadz? Bu, beliau wafat hari Jumat. Silakan Ibu bongkar hadis-hadis perkataan Nabi orang yang wafat hari Jumat. Satu. Yang kedua, beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah. Nabi pun wafat di Madinah, meskipun kelahiran Mekah, tapi Nabi wafat di Madinah. Dan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi? Jika kalian ingin wafat, wafatlah di Madinah. Bukan Mekah, Pak, di Madinah. Wafatlah di Madinah. Saya doakan yang hadir hari ini semuanya bisa umroh sekeluarga di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah sebelum wafatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, wafatlah di Madinah. Para sahabat bertanya, Pak, kenapa di Madinah ya Rasulullah? Emang kenapa orang wafat di Madinah? Apa kata Nabi? Orang yang wafat di Madinah nanti di yaumil mahsyar akan pertama kali dibangkitkan dan akan pertama kali dimasukkan di dalam surganya Allah. Pak, wafat Jumat di Madinah, ba'da sholat Jumat. Oke. Pak,
15 menit berikutnya itu keluarga udah WA ke keluarga, udah mulai tegar, istrinya mulai senyum, tadinya udah nangis, teriak-teriak. Begitu dapat kabar wafat di Madinah, berubah jadi senyum, ikhlas. Kenapa? Wah, saya bilang, Bu, kalau suami ibu wafat di Madinah, dia masuk surga, siapa orang yang pertama kali digeret tangannya, Bu? Istrinya, Ustadz. Udah, jangan nangis, ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya di ruangan, Pak. Itu ada istri saya, ada jamaah saya. Apa yang terjadi, Pak? 15 menit berikutnya dapat kabar dari rumah sakit, beliau hidup lagi, Pak. Saya nggak tahu nih beliau siapa. Sampai saya bilang, Bu, kita udah WA keluarga, Bu. Bu, Indonesia udah nerima WA. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Henry ini. Udah disebar. Coba Pak bayangkan, Pak. Bapak disebarkan, udah wafat. Terus beritanya mau diedit gitu. Kenapa? Kata rumah sakit hidup lagi. Kenapa? Karena di denyut pacu jantungnya berhasil. Tadinya yang dicek nadi doang, nggak ada nadi. Nafasnya juga nggak ada. Tapi ternyata dipacu lagi, hidup lagi, Pak. Tapi lihat, cuma 15 menit, Pak. Dan 15 menit itu digunakan olehnya untuk buka passwordnya surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafat lagi, Pak, kedua kali. Jadi kayak main-main gitu. Wafat, dihidupkan lagi. Kayak Allah bilang, sebenarnya belum wafat sih. Ayo cepat ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah, oke. Aku ajak pulang kamu. Dan ba'da asar, saya sholat asar, pamit, keluarga sudah di WA tuh. Ba'da sholat asar, Pak, baru dapat kita kabar, beliau sudah wafat beneran. Artinya apa? Wafatnya benarnya apa? Ba'da asar, menjelang maghrib hari Jumat. Disolatkan ratusan ribu orang, Pak. Saya hadir di pemakaman dan saya baru tahu, Pak. Saya baru tahu, mungkin ada jenazah juga yang Bapak Ibu sudah pernah umroh. Saya baru tahu, ternyata jenazah di Mekah, Madinah, itu kalau kita wafat di sana, itu nggak langsung dimakamkan, Pak. Kalau di sini kan enak, Pak, Cimanggu, ya kan? Bapak wafat duha misalnya, Pak, ya, izin. Zuhur sudah selesai, Pak. Jamaah kumpul semua. Bapak wafat duha, zuhur ini dimakamkan. Itu mobil ambulan udah nunggu. Bapak ba'da sholat zuhur disolatkan, langsung dimakamkan. Kalau Mekah Madinah nggak bisa. Saya juga baru tahu, jenazah itu disimpan di kulkas besar. Ini ruangan itu mayat semua, Pak. Karena jamaah itu seluruh dunia itu kumpul semua. Dan saya baru tahu, ternyata nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Kenapa? Loh, ini suratnya harus diberesin dulu. Pertama surat ke Kedubes, Pak. Jadi Kedubes RI itu kan bukan di Madinah, bukan di Jeddah. Kedubes itu di Riyadh. Berarti harus kirim surat dulu ke Riyadh untuk verifikasi bahwa ini ada orang meninggal. 1, keluar izin Riyadh, ya, Kedubes Indonesia. Kemudian apa lagi? Izin masjid, DKM-nya kalau kita. DKM Masjid Nabawi mengeluarkan pengesahan beliau wafat. Rumah sakit keluarkan pengesahan wafat. Semua wafat. Belum dulu, Pak. Cek dulu. Kenapa? Makam Jannatul Baqi. Kan mau dimakamkan di Baqi. Dan di Baqi itu Utsman bin Affan ada di sana. Istri Nabi ada di sana, para sahabat ada di sana, orang-orang soleh ada di sana, para syuhada jihad ada di sana. Dan beliau, Pak, diizinkan sholat, disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di makam Baqi. Dan saya punya videonya. Seumur hidup saya belum pernah, Pak, ngantar jenazah itu masuk ke dalam makam Baqi. Beda, Pak, pasirnya, debunya itu beda. Masya Allah. Ya, dan saya baru tahu ternyata rata-rata jenazah itu ada yang 10 hari, ada yang 12 hari baru dimakamkan. Kenapa? Tadi suratnya lama. Berarti nunggu di mana, Ustaz? Di ruang kulkas. Dan beliau berapa, Pak? Jumat meninggal, Ahadnya dimakamkan. Rumah sakit sampai bingung, ini orang siapa? Keluarga pejabat gitu. Kenapa? Karena rata-rata jenazah itu di atas 5 hari, tapi beliau cuma 2 hari. Ya, ternyata wafat di Madinah hari Jumat, disolatkan di Nabawi, dikuburkan di makam Baqi. Saya pingin tanya, Pak, bapak-bapak pasti penasaran, ini siapa? Kiai? Bukan. Pimpinan pondok pesantren? Enggak. Habib? Habib gimana? Wajahnya sangat Indonesia. Siapa nih? Ustadz? Enggak juga. Ini umroh pertamanya. Bahkan berapa kali diajak umroh nggak pernah mau.
ternyata beliau ini, saya tanya langsung sama istrinya, apa rahasianya sehingga meninggalnya begitu mulia? Istrinya berkata, kami diuji. Tuh Pak, kami diuji sesuai dengan tema kita hari ini. 45 tahun pernikahan kami tidak punya keturunan, dan itu berasal dari saya Ustadz. Rahim saya tidak bisa punya anak. Dan suami saya yang wafat tadi, Pak Hendri, berulang kali istrinya bilang, ayah silahkanlah menikahlah. Kenapa? Biar kamu punya anak. Kamu laki-laki pasti pingin punya anak, penerus cita-citamu, penerus masa depan, buahan jiwa, belahan jiwa, buah hati. Silahkan. Apa kata suaminya? Enggak. Kalau kita sudah memulai bersama, kita akan mengakhiri bersama. Ujian dan kesabaran itu yang menghantarkannya wafat di Madinah. Pertama, jadi kata istrinya apa Pak? Kesabaran atas ujian. Yang kedua, ternyata beliau ini istiqomah ngantar sedekah di masjid-masjid puluhan tahun lamanya. Setelah pensiun, tidak ada pekerjaan apa-apa lagi, ada aktivitas amal bangun masjid, dia paling rajin. Ada aktivitas mengantarkan sedekah, dia paling rajin. Istiqomah. Apa kata Nabi? Amal yang dicintai Allah sedikit tapi sering. Istiqomah ternyata rahasia husnul khotimah. Jemaah yang penasaran mau ngelihat videonya, saya punya videonya. Yang mau ngelihat wajahnya, saya punya wajahnya. Dan Masya Allah Pak, wafatnya senyum Pak. Sulit saya membayangkan, termasuk tadi yang sahabat saya yang meninggal hari Jumat juga, ini fotonya juga ditunjukkan ke saya, itu wajahnya senyum Pak. Ya, padahal dalam keadaan patah-patah semua, tapi wajahnya senyum. Kenapa wajahnya senyum? Nabi memberitakan, ketika sakratul maut datang, maka balasan-balasan atas kebaikannya dilihatkan oleh Allah kepadanya, maka dia tersenyum melihat balasan-balasan Allah itu kepadanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah-kisah ini semuanya menginspirasi kita untuk terus istiqomah, sholat subuh berjamaah, sholat duha berjamaah, ya sholat duha ya rutin, ya sholat tahajud istiqomah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, jaga terus kesabarannya atas ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiri sabirin. Bersabar atas ujian. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan ini meneguhkan Bapak Ibu yang sedang hari ini mengalami ujian, dan saya doakan ujian itu mampu menghapus dosa dan kesalahan, dan ujian ini akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah semuanya di luar, ini ada form ya yang ingin sedekah rutin. Nah, ini tadi kan sedekah rutin Pak, untuk makan santri-santri penghafal Quran di Cinta Quran. Santri kami ada 200 dari Aceh sampai Papua. Semua provinsi ada. Bapak mau tanya Bali ada, Lombok ada, Papua ada, Aceh ada 200 santri Pak. Mereka full beasiswa. Biayanya dari mana Ustadz? Dari jamaah, orang tua asuh. Nah, ini ada form komitmen, nanti diambil di luar, diisi Pak. Bismillah, rutinkan. Berapa sebulan? 100.000 Ustadz. Gak apa-apa kecil, yang penting rutin setiap bulan. Atau 200.000. Atau sedekah itu banyak, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Ya Pak ya, daripada dikit tapi nggak ikhlas ya. Boleh, silahkan nanti diisi, formnya ada di luar. Silahkan untuk apa? Setiap bulan ngasih makan para penghafal Quran. Kita nggak hafal Quran Pak, kita nggak berdakwah Quran, tapi kita punya anak asuh. Anak asuh ini hafal Quran. Mudah-mudahan semua pahalanya ngalir ke kita. Ini amal cerdas. Ya, jadi silahkan, nanti ada nomor rekeningnya juga, silahkan langsung dihubungin. Yang kedua, ini ada brosur umroh. Mungkin ada yang ingin berangkat bersama saya dan istri, kita sekeluarga. Insya Allah saya ada keberangkatan tanggal 21 Februari. Dan ini box gratis Bapak Ibu, silahkan nanti diambil di luar. Ini untuk sedekah rutin Pak. Istiqomah lagi, untuk apa? Untuk sedekah subuh. Ya, jadi setiap subuh sedekah. Nanti keropak ini kalau sudah penuh, tinggal dihubungi nomor Cinta Quran, dan Cinta Quran akan mengambil box ini dan akan menggunakannya untuk menghantar hidayah ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, ini ada titipan dari ibunda saya. Ibunda saya nitip, mohon izin, kemana-mana selalu bawa ini Pak. Ini daun bidara yang sudah saya ruqyah.
Sudah saya bacakan Quran, kemudian ini digunakan untuk disemprot, ya, disemprotkan kepada anak, istri, keluarga, untuk kemudian terjaga dari ain, serangan bangsa jin dan yang lainnya, ya. Silahkan nanti bisa didapatkan di luar. Ini yang ingin kami sampaikan sesuai dengan tema permintaan dari DKM Al Hidayah tentang bagaimana kuat menghadapi musibah. Ambil kasus kemudian bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita fid dunya wal akhirah, dan mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita di saat-saat yang paling indah ini. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Hayyul ya Qayyum, ampunkan dosa-dosa kami, dosa mata, tangan, kaki, mulut, hati dan fikiran kami, ya Allah. Bimbing langkah kami, bimbing rumah tangga kami, bimbing hidup kami, ya Allah. Allahumma rabbana tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, semua jamaah yang hadir hari ini, ya Allah, anugerahkan wafat husnul khatimah. Wafatkan saat salat, wafatkan saat saum, wafatkan saat khataman Quran. Jangan engkau wafatkan saat maksiat, ya Allah. Jangan engkau wafatkan saat maksiat, ya Allah. Jangan engkau wafatkan saat maksiat, ya Allah. Ya Hayyul ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma rabbana afriq alaina sabran. Allahumma inna nas'aluka afriq alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami, ya Allah. Kuatkan kesabaran kami, ya Allah. Kuatkan kesabaran kami, ya Allah, menjalani beraneka ragam kehidupan dengan penuh ujian. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.